Bab 277. Putri Chenxi, kamu, hanya sedikit kegagalan saja sudah membuatmu terpuruk tidak bersemangat. Siapa Raja Lin itu? Saat ini, statusnya adalah paman dari Kaisar. Selain itu, dia juga merupakan marsekal besar dinasti Xia dan dianggap sebagai dewa perang di hati rakyat. Bersedia menikahkan putrinya denganmu sudah merupakan hal yang luar biasa, dan kamu masih berani banyak tingkah, apalagi latar belakang keluarga Kiawer tidak bagus, dan kamu ingin mereka berdua menjadi istri yang setara, mana mungkin Raja Lin akan menyetujuinya. Putri Chenxi menggelengkan kepalanya sambil berbicara, bagi keluarga kerajaan, mereka selalu menganggap status mereka adalah yang paling mulia, ada perbedaan besar dengan rakyat biasa, secara umum, selain kaisar dan keluarga kerajaan, anak-anak raja harus menikah dengan keluarga bangsawan, itu yang disebut dengan pernikahan yang setara. Bahkan jika ingin mengambil selir, itu pun harus dipertimbangkan dengan baik. Singkatnya, tidak mungkin menikahi putri dari keluarga petani. Sejak awal, Putri Chenxi sudah tidak terlalu menyetujui hal ini, namun Lin Hai sangat percaya diri, jadi dia tidak ingin merusak suasana pada saat itu. Orang lain mungkin tidak peduli, tapi di mataku, tidak mungkin membiarkan Kiawer menderita. Kata Lin Hai, lalu apa yang akan kamu lakukan? Raja Lin sudah tidak setuju. Kamu tidak mungkin menculik Ruoxue, kan? Putri Chenxi meliriknya sejenak dan menyuap sepotong daging ke mulutnya. Raja Lin setuju atau tidak, pokoknya dia harus setuju. Jika dia benar-benar membuatku marah, aku akan membawa Ruoxue pergi. Setelah semuanya terjadi, Raja Lin tidak mungkin memenggal kepalaku, kan? Lin Hai berbicara dengan marah. Berhentilah mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Bahkan jika Ruoxue bersedia ikut denganmu, apakah kamu tega meninggalkan Raja Lin sendirian di ibu kota, membiarkannya hidup dalam kesepian? Putri Chenxi mengajukan pertanyaan yang sangat menyakitkan. Lin Hai terdiam, setidaknya saat ini dia memang tidak tega, bagaimanapun, Raja Lin sangat baik padanya, sejak datang ke ibu kota, Raja Lin selalu memperlakukan dia dengan sangat baik, jika dia membawa kabur putri Raja Lin, semua musuh Raja Lin pasti akan sangat senang. Aku akan memikirkan cara lain. Lin Hai meminum segelas anggur lagi, dia merasa sangat tidak bersemangat dan ingin minum lebih banyak. Putri Chenxi bertanya, menurutmu bagaimana dengan diriku ini? Apakah aku tipe yang kamu sukai? Lin Hai menatapnya dengan wajah terkejut. Maksudmu apa? Puff, aku hanya bertanya iseng saja, lihat betapa terkejutnya kamu, aku hanya ingin tahu bagaimana perasaanmu terhadapku, setidaknya aku bisa mendapatkan penilaian yang masuk akal terhadap diriku. Putri Chenxi tertawa pelan sambil menutup mulutnya, seolah-olah membuat Lin Hai terlihat sangat terkejut adalah suatu prestasi besar baginya. Putri Chenxi sangat cantik, dan juga sangat terpelajar. Benar seorang wanita yang luar biasa, jika seseorang bisa menikahi Putri Chenxi, itu benar-benar keberuntungan yang tidak bisa didapatkan dalam beberapa generasi. Wah, aku tidak menyangka bahwa di matamu citraku begitu baik, sekarang aku bisa merasa tenang. Keduanya terus makan dan berbicara. Lin Hai minum banyak karena banyak pikiran di kepalanya. Tidak lama kemudian, dia mabuk berat dan tertidur di meja. Tatapan mata Putri Chenxi malah menjadi sangat cerah. Dia mengamati Lin Hai dengan cermat untuk beberapa saat, lalu dia memanggil bawahannya untuk membawa Lin Hai ke kereta kudanya, bukan untuk dikirim pulang, tetapi langsung dibawa ke kediamannya. Dia memerintahkan bawahannya untuk mengantarkan Lin Hai ke kamarnya. Melihat Lin Hai yang tertidur, Putri Chenxi menyentuh wajahnya dengan lembut, sambil bergumam, dia berkata, kamu benar-benar telah masuk ke dalam hatiku, dengan status putri yang sangat istimewa. Menikah bukanlah hal yang mudah, belum lagi, orang biasa mana yang bisa masuk ke dalam hatiku ini. Namun kamu hebat, menjadi suamiku tidak perlu banyak bertanggung jawab, kamu bahkan bisa mendapatkan keuntungan besar. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengambil keputusan, dia menutup semua tirai, lalu naik ke atas tubuh Lin Hai, dan mulai membuka semua pakaiannya. Tidak tahu berapa lama kemudian, Lin Hai akhirnya terbangun. Saat itu sudah sore. Apakah aku mabuk? Ini tempat apa? Lin Hai mencium aroma wangi, merasa sedikit asing, tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Ada seorang wanita tidur di sebelahnya. Lin Hai segera duduk, menatap Putri Chenxi yang tidur di sampingnya dengan sangat terkejut. Dia tidak percaya. Ini tidak mungkin. Meskipun kami berdua mabuk, bawahannya putri tidak mungkin menempatkan kami berdua di tempat yang sama. Lin Hai langsung berkeringat dingin karena ketakutan, ternyata dia tidur bersama putri, dan mereka berdua tidak mengenakan pakaian sedikit pun.
tanpa berpikir pun, dia sudah tahu pasti sesuatu telah terjadi. Putri Chenxi juga terbangun, dia membuka mata besarnya yang indah dan menatap Lin Hai, namun, dia sangat tenang. Kenapa menatapku seperti itu? Kamu tidak mengenaliku, tanya Putri Chenxi. Bagaimana kita bisa tidur bersama? Apa yang sebenarnya terjadi setelah kita mabuk? Hati Lin Hai berdebar-debar dengan sangat kuat, dia belum menikahi Lin Ruoxue, tetapi dia sudah tidur dengan Putri Chenxi. Jika Gong Yanwu mengetahui hal ini, tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Harus diingat bahwa Putri adalah anak kaisar, meskipun kaisar sudah wafat, Putri bukanlah orang yang bisa disentuh sembarangan. Melihat Lin Hai yang sangat gugup, Putri Chenxi menopang kepalanya dengan tangan, dengan kepala miring, dia menatap Lin Hai dengan tenang. Habis sudah, jika ini tersebar, pasti akan mengguncang ibu kota, baik raja maupun ibu suri pasti tidak akan memaafkanku. Lin Hai merasa ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini kepada Qiao Er dan Lin Ruoxue? Meskipun Gong Yanwu adalah orang yang sangat pengertian, pasti akan sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa Lin Hai tidur dengan Putri Chenxi. Siapa bilang hal ini akan tersebar? Hanya kamu dan aku yang tahu, di sini tidak ada orang yang akan berbicara. Bahkan jika mereka dipaksa, mereka tidak akan bicara. Aku sangat yakin dengan hal ini. Lin Hai baru menyadari bahwa ini semua adalah ulah Putri Chenxi. Pelayannya tidak mungkin berani menempatkan mereka bersama. Putri Chenxi, apa yang telah kamu lakukan? Lin Hai merasa kebingungan. Meskipun Putri Chenxi memang sangat cantik, Lin Hai selalu menganggapnya sebagai teman dekat. Tidak pernah dia berpikir tentang hal-hal seperti itu. Kenapa kamu begitu panik? Aku tidak mengatakan bahwa kamu harus bertanggung jawab, apalagi menikah denganku. Putri Chenxi tetap tenang, suaranya terdengar sangat tenang. Apakah kamu benar-benar memiliki hobi seperti ini? Lin Hai terkejut mendengar ucapannya. Kamu bicara apa? Aku ini bukan wanita sembarangan. Setelah berpikir panjang, di seluruh dinasti Xia tidak ada pria yang cocok untukku. Setelah mempertimbangkan semuanya, hanya kamu yang tersisa, namun aku ini tidak cocok untuk menikah denganmu. Menjaga hubungan seperti ini justru lebih bagus. Sesekali kamu bisa datang menemaniku. Itu sudah membuatku puas. Hidup seperti ini lebih bebas dan menyenangkan. Jauh lebih baik daripada menikah. Putri Chenxi menjelaskan, takut Lin Hai tidak percaya. Dia bahkan mengangkat selimut. Di atas spray terlihat ada noda darah merah, menandakan bahwa Lin Hai adalah pria pertama bagi Putri. Bab 278. Tibet. Lin Hai juga terkejut melihat situasi ini. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Putri Chenxi memiliki keberanian sebesar itu. Apakah dia benar-benar berniat menjaga hubungan seperti ini dengan dirinya dan berpura-pura lajang di hadapan orang lain? Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Begitu kamu mengambil langkah ini, tidak akan ada jalan untuk kembali lagi. Kata Lin Hai dengan ekspresi sangat serius setelah memahami situasi. Ini bukan permainan anak yang bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Apa yang membuatmu begitu panik? Aku sudah memikirkannya dengan matang. Bagaimanapun, tidak ada pria yang pantas untuk dinikahi. Kalau tidak menemukan yang cocok, aku akan hidup sendirian seumur hidup. Kalaupun harus mencari, aku harus mendapatkan pria yang benar-benar kusuka. Aku tidak akan memaksakan diri. Setelah kupikir-pikir, hanya kamu yang menarik perhatianku. Putri Chenxi berkata jujur tanpa menyembunyikan perasaannya. Dari yang kamu katakan, sepertinya aku hanya alat saja. Lin Hai tersenyum pahit. Bukan begitu, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Seperti yang sudah kukatakan, meskipun harus hidup sendiri seumur hidup, aku tidak akan pernah bersama orang yang tidak kusuka. Putri Chenxi menjelaskan dengan cepat. Apakah itu benar-benar layak? Sangat layak. Aku sudah lama memikirkan hal ini. Menjalin hubungan seperti ini adalah yang paling bagus. Bersamamu, aku merasa tidak ada tekanan sedikitpun. Lagi pula, diam-diamkan lebih mendebarkan. Putri Chenxi tertawa. Baiklah, karena semua sudah terjadi, aku tidak bisa menghindar lagi. Hehe, inilah pria yang aku suka. Putri Chenxi kembali menekan Lin Hai. Ini baru pertama kali, jangan terlalu bersemangat. Istirahatlah dengan baik. Lagi pula, hari sudah malam, aku harus pulang lebih awal, kata Lin Hai dengan lembut saat melihat Putri Chenxi tampak kesakitan karena gerakannya terlalu kasar. Baiklah, aku akan beristirahat 2 hari sebelum pergi ke kantor surat kabar. Jangan khawatir tentang pekerjaan di kantor surat kabar. Aku akan mengatur semuanya.
sekarang sudah banyak orang yang bisa menangani pekerjaan di sana, kamu tidak perlu khawatir. Lin Hai mengenakan pakaiannya dan kembali ke rumah, Qiao Er telah menunggu di sana. Saat melihat wajah Lin Hai yang tampak sedikit suram, dia mendekat dengan hati-hati dan bertanya, kenapa kamu pergi begitu lama? Apakah Raja Lin tidak setuju? Ya, tapi itu sudah bisa diduga. Aku akan mencari cara lain nanti, jawab Lin Hai. Raja Lin kan menyukaimu. Kenapa dia tidak setuju? Tanya Qiao Er, hubungan di dalam istana sangat rumit. Terutama karena Raja Lin memiliki status yang istimewa. Pernikahan putri satu-satunya tentu akan sangat penting. Aku sudah memprediksi ini, jangan khawatir. Lin Hai memaksakan senyum, Qiao Er tidak tahu bahwa Lin Hai sekarang merasakan beban di pundaknya semakin berat. Proses untuk menikahi Lin Ruoxue sudah sangat sulit, dan sekarang ada Putri Chenxi juga, meskipun Putri Chenxi mengatakan bahwa dia tidak butuh tanggung jawab, tapi setelah menjadi wanitanya, Lin Hai merasa tidak mungkin mengabaikannya, atau dia akan dikatakan sebagai pria yang tidak bertanggung jawab. Lin Hai mulai berpikir bagaimana menghadapi masalah ini ke depannya. Setelah beberapa bulan di ibu kota, banyak hal yang tak terduga telah terjadi. Para wanita di sekelilingnya semakin luar biasa, dari permaisuri hingga putri, dan bahkan putri seorang raja. Jika hal ini diceritakan kepada orang lain, tidak akan ada yang percaya. Qiao Er telah menerima Lin Ruoxue dengan baik, dan hubungan mereka berdua menjadi sangat harmonis. Dari awal yang menolak, kini Qiao Er sepenuhnya menerima Ruoxue dan bahkan berharap Lin Ruoxue bisa segera menikah dengan Lin Hai. Aku yakin kamu pasti bisa meyakinkan Raja Lin untuk menikahkan putrinya denganmu. Tentu saja, aku sudah berjanji pada Ruoxue, dan aku pasti akan menepati janji itu. Tapi jangan khawatir, masalah seperti ini tidak bisa dipaksakan, kita harus perlahan-lahan mencapainya. Sungguh, luar biasa mendengar kamu berpikir begitu. Aku sudah menyiapkan makan malam, mari kita makan dulu. Keesokan harinya, Lin Hai pergi ke barak militer untuk membantu pelatihan pasukan. Setelah menikah, Yu Huaxi beristirahat sehari di rumah, namun dia segera kembali ke barak karena sekarang dia adalah komandan pasukan cadangan. Ketika Lin Hai melihatnya, dia tersenyum dan berkata, kamu baru saja menikah, kenapa tidak tinggal di rumah lebih lama? Sebagai seorang komandan, aku harus bertanggung jawab. Lagi pula, aku bisa pulang setiap hari. Tidak perlu khawatir, jawab Yu Huaxi dengan tegas, karena ini adalah tugas yang dipercayakan Lin Hai padanya. Yu Huaxi bertekad untuk melakukannya dengan baik. Kamu benar, meskipun aku seorang wakil jenderal yang akan memberikan saran, pelatihan pasukan harus dilakukan olehmu. Aku akan mengajarkan cara melatih pasukan, dan selanjutnya kamu yang akan memimpin latihan. Ini sangat penting untuk membangun otoritasmu sebagai komandan, kata Lin Hai. Yu Huaxi setuju dan mendengarkan dengan seksama saat Lin Hai menjelaskan metode latihan militer yang menggabungkan taktik klasik kuno dengan pemikiran perang modern. Meski Yu Huaxi adalah cendekiawan berbakat dari ibu kota, metode pelatihan militer dan taktik perang Lin Hai membuatnya sangat kagum seolah membuka dunia baru. Ada begitu banyak cara bertempur yang belum pernah dia dengar sebelumnya, dan sangat brilian. Setelah Lin Hai selesai menjelaskan, dia menyimpulkan, kira-kira itulah semuanya. Taktik perang sangat dinamis, kita harus menggunakan strategi yang berbeda sesuai dengan situasi, jangan terlalu kaku. Kamu harus bisa memperkirakan langkah musuh terlebih dahulu, kemudian menyiapkan taktik untuk menghadapi mereka. Yu Huaxi mencatat semuanya dengan hati-hati dan segera mulai melatih pasukan. Pelatihan militer dimulai dengan kedisiplinan yang ketat, di mana para prajurit harus mematuhi semua perintah. Setelah mencapai level itu, mereka baru bisa berlatih formasi tempur. Saat mereka sedang melatih pasukan, seorang utusan dari Ibu Suri datang untuk memanggil Lin Hai ke istana. Lin Hai segera memberikan instruksi kepada Yu Huaxi, lalu mengikuti Kasim ke istana. Di dalam ruang kerja Kaisar, Lin Tiangui juga hadir. Lin Hai dengan cepat memberi hormat, salam kepada Ibu Suri. Salam kepada Raja Lin. Lin Tiangui, dengan ekspresi datar, hanya mendengus sebagai balasan. Lin Hai merasa aneh. Biasanya, Lin Tiangui sangat menghargainya, dan hubungan mereka sangat baik. Tapi hari ini, kenapa dia terlihat begitu dingin? Namun, ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya. Setelah memberi hormat, Lin Hai bertanya dengan penasaran, ada apa Ibu Suri memanggil hamba ke sini? Tentu saja ada urusan penting. Tibet telah mengirim utusannya, mereka ingin mengirim delegasi untuk berunding dan berharap bisa membentuk aliansi dengan kita, jawab Ibu Suri. Apa, Tibet ingin beraliansi dengan kita?
Apakah aku tidak salah dengar? Lin Hai sangat terkejut. Kamu tidak salah dengar. Mereka bahkan mengirimkan surat aliansi, dan mereka berharap Putri Chenxi bisa menikah dengan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Tambah Lin Tiangui, mendengar ini, pikiran Lin Hai hampir meledak. Mereka berani mengincar Putri Chenxi. Bahkan sebelum Putri Chenxi menjadi wanitanya, dia tidak akan pernah setuju. Apalagi sekarang, Tibet adalah daerah terpencil, hidup dari peternakan. Dengan sifat Putri Chenxi, dia pasti akan memilih mati daripada menikah dengan orang Tibet. Bab 279. Penolakan. Ini tidak pantas, sama sekali tidak boleh diterima. Lin Hai langsung menolak. Mengapa? Menurut pandanganku, bersekutu dengan Tibet sangat menguntungkan bagi Daxia. Saat ini, Turkestan baru saja dikalahkan dan tidak memiliki kekuatan untuk menyerang kita lagi. Kekuatan Tibet hanya sedikit di bawah Turkestan. Selama kita menjaga hubungan baik dengan Tibet, negara musuh lainnya tidak akan menjadi ancaman. Gong Yanwu berkata, Lin Tiangui juga setuju, apa yang dikatakan oleh Ibu Suri benar. Daxia sedang berkembang pesat, hanya perlu beberapa tahun lagi, kita pasti akan menjadi kuat. Pada saat itu, kita bisa mengirim pasukan untuk membasmi Turkestan. Tidak, aku tidak setuju. Lin Hai dengan tegas menolak, apa maksudnya ini? Mereka baru saja mengungkapkan perasaan mereka, bahkan sudah mendapatkan Putri Chenxi. Jika dia harus menikah lagi dengan pria lain, Lin Hai tidak akan mungkin menerima itu. Mengapa? Apakah kamu tidak setuju dengan pernikahan aliansi? Gong Yanwu sangat terkejut. Benar, Tibet ingin bersekutu dengan kita hanya karena kita baru saja mengalahkan Turkestan dan bikin mereka ketakutan. Mereka berpikir bahwa kekuatan militer Daxia kita sangat kuat, sehingga mereka langsung berpihak pada kita. Mereka takut setelah kita mengalahkan Turkestan, kita akan mengirim pasukan untuk menyerang mereka. Apa yang kamu katakan, aku dan Ibu Suri juga sudah memikirkannya. Namun, kekuatan Daxia kita saat ini belum cukup untuk menyerang Turkestan. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan beberapa tahun kedamaian. Meskipun Putri Chenxi harus berkorban sedikit, karena dia lahir di keluarga kerajaan, pengorbanan untuk negara adalah hal yang wajar. Lin Tiangui berkata dengan tenang. Itu tetap tidak bisa diterima, Tibet bukanlah ancaman besar. Setelah mengalahkan Turkestan, mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Jika kalau sekarang kita menerima aliansi ini, bukankah kita akan kehilangan alasan untuk bertindak? Dan kita juga akan mengorbankan Putri Chenxi dengan sia-sia. Lin Hai langsung menyanggah, dia berusaha keras memikirkan cara agar Gong Yanwu dan Lin Tiangui untuk tidak beraliansi. Bahkan jika aliansi harus dilakukan, Putri Chenxi harus tetap aman. Tidak perlu menikah dalam pernikahan aliansi. Lin Hai, urusan negara tidak bisa diputuskan berdasarkan emosi. Aku tahu kamu memiliki hubungan baik dengan Putri Chenxi. Dia juga sahabat karib Ruoxue, tetapi untuk mendapatkan waktu bagi Daxia, semua ini sangat berarti. Lin Tiangui berbicara dengan nada serius. Aku tidak setuju dengan pendapat Raja Lin. Tibet hanyalah bangsa liar yang tidak pantas mendapatkan Putri Chenxi. Bukan hanya Putri Chenxi, bahkan untuk wanita rakyat biasa, mereka juga tidak layak. Di masa depan, semua rakyat Daxia akan memiliki status yang tinggi. Sedangkan orang asing hanyalah rakyat rendahan, mereka harus memuja kita, Daxia. Gong Yanwu merasa bahwa hari ini Lin Hai tampak sangat emosional. Baik, jika kamu menolak aliansi dan pernikahan aliansi, maka apa yang harus kita lakukan? Katakan pendapatmu. Jangan khawatir, Ibu Suri. Biarkan delegasi Tibet itu datang, aliansi bisa saja, tapi pernikahan aliansi tidak boleh. Jika mereka memutuskan untuk menyerang kita karena penolakan ini, justru itu akan lebih baik. Aku sudah memerintahkan untuk membuat meriam secepat mungkin, jika mereka berani menyerang, mereka tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Lin Hai khawatir Gong Yanwu tidak setuju, dia langsung melanjutkan, pasukan kavaleri Tibet tidak sedikit, tapi kekuatan mereka jauh di bawah kavaleri Turkestan, jika perlu, aku akan memimpin pasukan untuk menghancurkan Tibet. Kamu bersedia memimpin pasukan? Lin Tiangui sangat terkejut mendengar hal ini, selama ini Lin Hai selalu menghindari memimpin pasukan ke medan perang, tapi sekarang dia malah mengajukan diri, sungguh aneh. Apakah ini demi Putri Chenxi? Meskipun Lin Tiangui merasa curiga, dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka berdua mungkin memiliki hubungan seperti itu. Lagi pula, Lin Hai menyukai putrinya.
Hubungan antara Putri Chenxi dan Lin Ruoxue sangat dekat. Kemungkinan Putri Chenxi memiliki hubungan spesial dengan Lin Hai. Hampir mustahil, Lin Tianhui sama sekali tidak memikirkan hal tersebut. Baginya, jika memang ada sesuatu antara mereka, Lin Ruoxue pasti tidak akan menyetujuinya. Benar, jika Tibet memutuskan untuk menyerang kita karena kita menolak pernikahan aliansi ini, maka aku akan memimpin pasukan. Untuk mengalahkan mereka, kita hanya perlu mengerahkan prajurit dari utara, ditambah dengan 20.000 pasukan kavaleri lagi. Lin Hai berbicara dengan serius, untuk melindungi Putri Chenxi. Lin Hai siap melakukan apapun, jika perlu, dia akan membuat lebih banyak bahan peledak. Senjata yang sebenarnya tidak ingin dia ciptakan secepat ini, sekarang harus dibuat lebih awal untuk menghancurkan Tibet secepat mungkin. Baiklah, aku setuju denganmu. Gong Yanwu tidak tahu alasan Lin Hai melakukan semua ini, tapi dia percaya pada kemampuan Lin Hai dalam memimpin pasukan. Apapun alasannya, selama dia tidak takut pada pasukan Tibet, itu sudah cukup. Kalau begitu, aku juga tidak keberatan. Namun, delegasi Tibet akan segera tiba, kita harus tetap menyambut mereka dengan baik, kata Lin Tianhui. Haha, Raja Lin salah paham satu lagi. Kata Lin Hai, bagaimanapun dalam hubungan kedua negara, selama ada delegasi yang datang, mereka harus disambut dengan baik. Itulah etika yang selalu berlaku, bagaimana mungkin aku salah? Kata Lin Tianhui dengan suara dingin. Sikap Lin Hai membuatnya marah. Hubungan antar negara bukanlah urusan kecil, tidak bisa diperlakukan dengan main-main. Lin Tianhui berpikir bahwa Lin Hai mungkin sedang mencoba menentangnya karena dia telah menolak lamaran Lin Hai sebelumnya. Lin Hai tersenyum dan berkata, Raja Lin, jangan marah, dengarkan aku dulu. Gong Yanwu dan Lin Tianhui menatap Lin Hai, mereka ingin mendengar penjelasannya. Jika dugaanku benar, Tibet hanya ingin bersekutu dengan kita karena mereka sudah melihat kekuatan Daxia yang semakin kuat. Mereka merasa tidak bisa mengalahkan kita, untuk mencegah kita membalas dendam dan menghancurkan mereka di masa depan, mereka segera mengajukan tawaran aliansi. Semakin sopan kita kepada mereka, semakin mereka merasa Daxia tidak sekuat yang mereka bayangkan. Lin Hai berhenti sejenak, melihat bahwa kedua orang itu mendengarkan dengan seksama. Dia melanjutkan lagi, sebaliknya, jika kita bersikap sangat tegas dan sama sekali tidak peduli dengan tawaran mereka, itu akan menunjukkan sikap seolah-olah kita akan segera menghancurkan semua musuh. Mereka akan semakin ketakutan dan tidak akan berani meminta apapun dari kita. Sebaliknya, mereka mungkin akan mencari cara untuk menebus kerugian yang mereka sebabkan saat menyerang kita. Gong Yanwu tercengang mendengar pendapat Lin Hai. Pandangannya sungguh berbeda dari yang lain. Dalam situasi normal, ketika dikelilingi oleh negara musuh, pilihan terbaik adalah bersekutu dengan Tibet untuk melawan Turkestan terlebih dahulu. Setelah waktunya tepat, barulah menyerang Tibet. Dengan cara ini, kita bisa mengalahkan musuh dengan kerugian yang minimal. Apakah Tibet akan benar-benar bertindak seperti yang kamu katakan? Jika kita membuat mereka marah dan mereka bersekutu dengan semua negara musuh untuk melawan Daxia, bukankah itu akan menjadi bencana? Lin Tianhui merasa bahwa saran Lin Hai sangat berisiko. Dalam diplomasi, ini adalah langkah yang terlalu berbahaya. Jangan khawatir Raja Lin, aku berani bertaruh bahwa negara-negara musuh itu tidak akan bersekutu melawan Daxia. Mengapa begitu? Jika Turkestan belum dikalahkan, mungkin hal itu bisa terjadi. Karena Turkestan adalah yang paling kuat, semua negara-negara kecil yang bergantung pada Turkestan bisa mendapatkan keuntungan besar dengan menyerang kita. Selain itu, pasukan mereka tidak akan mengalami banyak kerugian. Namun, sekarang situasinya berbeda. Turkestan sudah menderita kekalahan besar dan harus segera pulih. Mereka juga harus berjaga. Jaga agar negara lain tidak menyerang mereka saat mereka lemah. Dalam keadaan saling mencurigai seperti ini, tidak mungkin terbentuk aliansi di antara mereka, Lin Hai menjelaskan dengan tegas. Bersambung